Selamat siang, saya Iman Fajarizudin. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan pembuatan motor start delta pada program CX Programmer. Jadi yang pertama kita akan membuat kontak untuk tombol start. Sini saya kasih address 000, kemudian dinamai dengan start. Setelah itu kita buat close contact untuk tombol stopnya. Sini saya address 001, kemudian kita tuliskan stop. Kemudian akan kita beri output internal relay dengan addressnya kita kasih 100.00. Lalu kita buat internal relay sehingga ketika tombol start sudah ditekan maka relay tidak akan terputus. Ketika sudah, langkah selanjutnya kita akan membuat fungsi yang akan menghubungkan dari relay ini ke main coil. Jadi pada kontak pertama kita masukkan internal relay-nya. Setelah itu kita beri output main coil dengan addressnya 100.01. Kita tulis main coil. Setelah itu dari main coil ini kita akan berikan fungsi untuk start coil. Kemudian kita ambil dari output relay yang sebelumnya. Setelah itu akan kita beri close contact dengan nama timer. Mana timer ini nantinya akan kita buat sehingga fungsi dari motor start delta bisa digunakan. Kemudian outputnya akan kita beri 100.02 dengan nama start coil. Setelah itu selanjutnya kita buat lagi satu kontak pada relay. Lalu kita buat fungsi dari timer. Yaitu kita ketikkan tim, kemudian addressnya kita harus tulis 0 sebanyak 4 kali. Lalu kita masukkan value dari timer tersebut. Di sini 30 berarti yang maksudnya adalah selama 30 milisekund atau 3 detik, maka timer akan aktif. Kemudian yang terakhir adalah kita memasukkan fungsi untuk mengaktifkan coil delta. Kita ambil lagi dari output relay. Lalu timer. Di sini timernya akan saya beri kontak normally open. Lalu dengan output delta coil. Oh maaf. Di sini addressnya saya kasih 100.03 dengan nama delta coil. Jadi prinsipnya dari motor start delta ini adalah ketika tombol start ditekan, maka dia akan mengaktifasi internal relay, di mana internal relay ini nantinya akan langsung mengaktifkan fungsi dari main coil. Kemudian selanjutnya adalah dari relay yang sudah aktif ini, dia yang pertama akan mengaktifkan fungsi output dari start coil karena di sini kontak timer bersifat normally close sehingga dia akan langsung mengaktifkan start coil. Tetapi ketika relay ini sudah menyala, maka dia akan mengaktifkan fungsi timer selama 3 detik. Di mana ketika selama 3 detik ini sudah selesai, maka pada
kontak timer yang terhubung dengan store coil ini dia akan terbuka sehingga store coil akan nonaktif. Kemudian pada fungsi delta coil, dikarenakan fungsi timer yang sebelumnya normally open, setelah 3 detik dia akan close sehingga delta coil yang akan menyala menggantikan start coil. Bisa kita coba simulasikan. Nah, di sini masih pada posisi stop, tidak ada yang berfungsi. Kemudian akan saya start. Nah, bisa dilihat start coil yang akan menyala duluan, kemudian setelah 3 detik delta coil yang akan menggantikannya. Bisa kita ulangi lagi dari tombol start. Nah, setelah 3 detik kemudian dia akan ganti ke delta coil. Kalau sudah, kita akan beralih ke CX Designer. CX Designer. Di sini saya akan membuat tombol pertama, yaitu tombol untuk start dan stopnya. Kemudian kita duplikat untuk membuat tombol stop. Di sini saya ganti menjadi tombol stop. Lalu bisa kita rubah bentuk tombolnya. Dan berlaku juga untuk tombol start. Lalu kita akan membuat 3 buah output, yaitu dari CX Programmer kita buat output dari main coil, start coil, dan delta coil. Yang pertama kita buat dulu untuk yang main coil. Kemudian kita copy paste. Di sini kita ganti dengan start coil dan delta coil. Lalu kita rubah desainnya. Dan bisa kita beri judulnya. Kemudian setelah desainnya sudah jadi, kita tinggal memberikan alamat yang sesuai dengan CX Programmer. Di sini pada CX Programmer tadi dilihat pada fungsi tombol start dia beralamatkan 000.
di sini sudah sama. Kemudian tombol stop 001. Di sini kita rubah jadi 001. Kemudian pada fungsi main coil bisa dilihat main coil alamatnya 100.01. Kita rubah jadi 100.01. Kemudian start coil 100.02. Lalu delta coil 100.03. Baiklah, setelah itu bisa kita langsung testing. Di klik tool kemudian tes, yes to all. Itu cek simulator, kemudian kita klik start. Nah, di sini karena Ajax Programmer kita masih berjalan, jadi dia langsung berjalan. Di sini kita matikan dulu. Baiklah, sudah mati. Kemudian di Ajax Programmer kita simulasikan. Nah, di sini masih kondisi mati. Kemudian kita jalankan dengan menekan tombol start. Main coil pertama akan nyala, kemudian start coil, kemudian start coil menyala selama 3 detik atau 30 milisekund, kemudian digantikan oleh delta coil. Kemudian kita klik stop, maka semuanya akan mati. Kita coba klik start lagi. Ya, berarti kondisi aktif dari start delta motor adalah ketika delta coil dan main coil yang menyala. Oke, cukup sekian simulasi motor Star Delta kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.